Ya baik, Bu Ketua, tadi kita bicara soal bagaimana kemudian tiba-tiba Bu Ketua menjadi dan terpilih sebagai Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah yang sebelumnya memang hanya concern untuk membesarkan perusahaan sendiri, membesarkan hotel dan mengelola hotel. Ya, jadi begini, sebenarnya kalau untuk beberapa asosiasi seperti PHRI misalnya, itu sebenarnya dari setelah saya pegang hotel ini beberapa tahun, saya udah pernah ditawarin. Sebagai Ketua PHRI. Iya, tapi waktu itu mungkin saya berpikir, saya belum berpikir untuk memegang satu Organisasi. asosiasi. Saya masih berpikir bagaimana pada saat perusahaan ini saya pegang, seharusnya dia tambah bagus, tambah besar. Jadi waktu itu saya kesampingkan semua itu. Nah, cuman mungkin karena seringnya sampai apa namanya itu, orang mengajak saya untuk memegang satu kendali di asosiasi, terus saya nggak pernah mau. Terus jadi ada beberapa teman yang bilang, kok kamu seperti begitu, mereka sering minta bantu, kok kamu nggak bantu. Saya akhirnya berpikir, oh iya ya, kenapa ya, kok saya berpikir karena saya bisa bantu orang tuh dari segala hal, tidak harus menjadi A, menjadi B, seperti itu. Cuman mungkin pada saat itu saya ingat, jadi ada yang berbicara kepada saya, dulu Abah itu yang capek. Nah, begitu beliau sudah menyentuh ke orang tua saya sudah mulai bergetar. Akhirnya saya pikir, oke, saya mau. Apa dulu spiritnya? Spirit dan ucapan yang kemudian bisa menyentuh Bu Ketua sehingga yang sebelumnya ditawarkan sebagai ketua asosiasi dan lain sebagainya tidak pernah mau, tiba-tiba mau menjadi ketua BPPD Iya, provinsi. saya sudah jelaskan tadi, beliau mengatakan dulu ayahanda capek. Dari awal PHR itu istilahnya salah satu orang yang menjadi apa namanya itu, yang orang yang berusaha untuk membangkitkan pariwisata NTB ini menjadi bagus. Jadi membangun juga Abah itu dulu kan seperti itu. Jadi begitu beliau dia bilang, ya kamu juga harus bisa meneruskan apa yang menjadi apa namanya itu usaha-usaha ayahmu dulu untuk membuat pariwisata NTB ini menjadi baik. Nah, begitu dia sudah menyentuh nama orang tua saya tidak ada pilihan lain. Saya berpikir, oh my God, ya udah gitu loh. Saya akan berusaha berbuat yang terbaik buat NTB pada saat itu. Jadi saya mau menerima tawaran menjadi ketua BPPD. Iya, betul. Apa kemudian spirit awalnya sehingga nanti kira-kira apa yang ingin dilakukan di BPPD ini, kontribusi apa yang ingin diberikan sehingga Bu Anita sendiri bisa bermanfaat bagi pariwisata kita di Nusa Tenggara Barat? Pertama yang saya ingin bangun itu adalah rasa trust dulu. Trust, karena itu yang paling penting. Integritas itu nomor satu buat saya. Saya harus tunjukkan bahwa saya punya integriti yang baik. Saya akan berbicara A kalau itu A, kalau B itu saya harus berbicara B. Kemudian saya akan berusaha sebaik mungkin, sama dengan saya berusaha. Kalau saya melakukan sesuatu, ini kan kita bicara masalah kita diamanahkan satu jabatan dan juga kita dihibahkan finansial. Berarti kan kalau saya mau melakukan sesuatu, saya harus berpikir, apa yang saya dapat dengan mengadakan acara, target seperti apa yang bisa saya dapat buat daerah ini kalau saya melakukan bentuk promosi seperti begini. Jadi lebih kepada menelaah seperti apa, yang mana yang urgent, yang mana yang saya harus dulukan, yang mana yang harus saya belakangkan. Intinya harus sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Ya. Dan bagaimana Bu Anita sendiri melihat sampai sejauh ini promosi pariwisata kita di Nusa Tenggara Barat ke daerah-daerah lain dan kemudian ke dunia internasional? Jadi begini, saya menjabat sebagai Ketua BPPD itu sebenarnya dengan saya menerima ekstra tanggal 26 Februari 2019. Kemudian mulai Maret saya sudah mulai bekerja, dan saya waktu itu program itu yang saya bisa simpulkan dari pemerintah daerah waktu itu, bagaimana kita bisa menggiring maskapai itu untuk direct flight. Karena kalau yang namanya penerbangan sudah banyak, otomatis kita nggak usah pusing dengan hotel. Kan logikanya begitu. Akhirnya waktu itu karena usaha dari pemerintah daerah sendiri, waktu itu saya ikut mendampingi Pak Gubernur waktu itu untuk AirAsia di Jakarta. Dia harus menandatangani TGB atau Dr. Zul? Kenapa? Waktu TGB atau Dr. Zul? Pak Dr. Zulkifli Mansah.
kan tahun 2019. Iya. Kemudian di sana itu waktu itu bagaimana AirAsia itu mungkin bisa masuk juga yang dari Perth. Kenapa? Karena second home bagi orang Australia itu kan di Indonesia. Neighbor yang terdekat itulah kita. Jadi orang Australia itu second home-nya itu banyak di Bali dan di Lombok. Di Lombok. Oke. Nah waktu itu saya pernah ke Australia beberapa kali, ke Perth waktu itu. Sampai juga waktu itu dari kita dikasih tempat waktu itu di embassy-nya konsulat Indonesia di Perth. Kita difasilitasi tempat juga di sana. Ibu Dewi Tobing waktu itu yang sebagai konsulat di sana, itu kita diundangkan itu seperti guru-guru SMA mungkin yang mereka sering datang ke Bali atau Jogja mungkin untuk stay berapa minggu untuk belajar tentang budaya, ya memasak, bercocok tanam. Nah itu yang sebenarnya kita ingin giring, ayo ke Lombok gitu loh waktu itu. Jadi waktu itu pun saya juga setelah itu kelanjutannya datanglah kepala-kepala sekolah itu dari Australia ke sini. Artinya dengan ada penerbangan langsung itu juga memudahkan dan memperbanyak wisatawan Australia. Otomatis. Dan dengan adanya penerbangan itu kita berharap kita harus membantu juga bagaimana keterisian dengan Perth itu bagus, tetapi dari sini pun harus terisi, bukan hanya satu sisi. Iya, bukan satu arah begitu. Bukan satu arah. Persoalan kita waktu itu bukan hanya dari Perth mengisi ke Lombok, tetapi persoalan kita lagi bagaimana dari Lombok ke Perth bisa terisi. Sampai saya waktu itu bicara, kita tidak ada perwakilan embassy di sini, tapi bagaimana untuk bisa mendapatkan visa yang lebih mudah agar masyarakat di sini sendiri itu bisa untuk holiday ke Perth. Karena juga AirAsia tiketnya kan masih waktu itu masih boleh dibilang masih murah, bersahabat ya, masih cukup terjangkau saya rasa seperti begitu. Dan itu bisa dicapai. Kenapa? Dan itu bisa dicapai. Waktu itu visa tetap nggak bisa, harus ke Bali, seperti itu. Dan waktu itu kita sempat juga berpikir bagaimana sih jalan keluarnya, kepingin bertanya kepada konsulat di Bali sebenarnya waktu itu. Nah setelah itu apa yang kemudian dilakukan juga oleh Bu Anita di BPPD? Terakhir kemarin kan kita lihat Bu Anita juga menggelar lomba jurnalistik untuk para wartawan. Iya, jadi begini, di tahun 2020 ini sebenarnya pandemi itu kan sudah merebak, itu kita dengar itu mulai Imlek itu. Jadi di mulai China Februari. Januari itu sudah. Sebenarnya kalau kita cerita lagi kayaknya di Cina Desember. Jadi dari Imlek itu sudah nggak karu-karuan. Nah, terus akhirnya pelan-pelan merebak, mulai Maret sudah mulai merebak di Indonesia. Ya, April, Mei, Juni, Juli itu masa-masa yang sulit, mencekam kalau kita dengarkan seperti itu. Nah, saya berpikir Mas Apip, ini kan saya tadi bicara, ini bukan persoalan yang hanya satu daerah atau satu negara, tetapi ini semua masalah problem dunia global. Jadi saya berpikir sekarang kalau Mas Apip akan mengadakan suatu acara di negara orang atau daerah lagi, tidak ada yang mau datang waktu itu. Nah, oleh sebab itu saya berpikir ya semua ini kita mau apa sudah maunya yang Maha Kuasa. Kita tidak bisa banyak mengeluh, kita harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi saya sarankan waktu itu bagaimana kita bisa bikin percaya kepada tamu-tamu kita bahwa kita ini secure, aman. Dengan cara bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat dan pelaku pariwisata bagaimana bikin jarak, pakai masker, cuci tangan. Nah, kemudian saya pikir di masa-masa sulit ini lebih bagus kita mengedukasi, education. Jadi sambil berjalannya waktu kan tidak mungkin badai terus, paham enggak? Nah sekarang ini kan orang badai sudah pasti mulai, berlalu lah. Iya, badai pasti berlalu. Dan setiap di kegelapan pasti akan ada setitik cahaya. Karena saya optimis. Dan kalau kita melihat sekarang kan, kalau seperti di Jawa Timur trennya sudah mulai menurun. Bahkan banyak yang terinfeksi pun bisa sembuh dengan sendiri tergantung imun tubuhnya itu. Makanya tidak boleh cemas, tidak boleh takut berlebihan, seperti itu. Dan bahagia itu adalah obat yang paling mujarab sebenarnya Mas Apip. Jadi kalau kita dengar-dengar, oh cukup dengan bahagia saja dan optimis, itu sudah 50% jadi dari kesembuhan. Jadi saya pikir begini, saya ingin merangkul sahabat-sahabat jurnalis ini. Sekarang saya berpikir bad news, itu good news itu sekarang sudah enggak. Jangan Jangan lagi.
Jadi saya berpikir Good news is the good news begitu. ya, good news is a good news. Saya berpikir kalau bukan kalian yang di NTB, siapa lagi? Kalian bisa menampilkan visual kalian, tulisan kalian, listening kalian. Ayo bantu saya. Kalau di perusahaan ini ujung tombak itu adalah sales marketing. Tetapi kali ini karena kami juga terbatasan kami harus berpromosi, kalianlah ujung tombak kami. Ayo bantu kami. Oke. Bantu buat NTB. Oke. Seperti begitu. Oke, Bu Anita, nanti saya ingin banyak bagaimana sebenarnya pandangan Bu Anita tentang pariwisata NTB ke depan, dan pemerintah juga harus seperti apa, masyarakat kita seperti apa untuk mengembangkan sektor pariwisata ini, sehingga tentu ke depan sektor pariwisata ini betul-betul bisa memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Tapi kita ingin lihat spot-spot berikutnya. Oke.